Misalnya pegang kancing itu berarti kita neken ekstasi gitu. Nah kalau misalnya yang sabu itu gayanya ya begini gitu, tapi nggak mesti jelas banget gini, asal gini tuh udah kode tuh bagus karena efeknya kan sensian. Iya. Pokoknya moodnya tuh nggak ada enaknya deh gitu kan. Iya. Ngapain kan hubungan kayak gitu kan nggak seru juga. Bro, lu ngebawa diri lu tuh bukan lu sendiri tapi orang-orang sekeliling lu. Jadi ketika lu ada masalah nggak bisa lu bilang nggak kan gue sendiri, gue nggak nyakitin orang, nggak bisa. Bener nggak? Nah, dan efeknya narkoba tuh segitunya loh. Betul. Ya kan paling enggak orang tua lu yang lahirin lu dulu tuh paling enggak pasti. Bener ya? Kasian banget deh. Kasian banget. Baru tuh ntar ke keluarga lu sebelah-sebelahnya gitu kan. Kalau lu lagi pacaran ya pasti ujungnya kena pacar lu juga. Intinya udah pasti nggak sehat lah. Nggak happy ending. Kamera and action. Jumpa lagi orkestra di rumah. Ini tahu nggak kita sekarang ada di mana? Beda kan? Gua ruangannya agak-agak adem. Kita ada di markas bersinar. Perempuan bersinar Jakarta. Kutabex. Di Kutabex Jakarta. Oke. Kita ngomongin apa hari ini? Kita ngomongin soal perempuan dan narkoba. Yes. Oke. Di samping saya ada yang gue agak natapnya agak gimana gitu. Ya gak? Cantik banget ya. Apalagi kalau ngeliat aslinya kan, ya kan? Oh, kan orkestra di rumah tuh. Udah kita ngomongin yang positif. Langsung aja Bu, perkenalkan dengan Ibu siapa Bu? Oke, terima kasih tim Orkes TV Obrolan Keren Setia Kawan. Yes. Selamat datang di markas besarnya Perempuan Bersinar, Bersih Narkoba yang berada di Kutabex Jakarta Barat. Welcome ya, tempatnya apa adanya, ala kadarnya dan alhamdulillah tadi kita udah makan siang bareng, jadi sudah mempererat tali silaturahmi antara Orkes TV dengan Perempuan Bersinar. Saya Desi Natalia Kristanti. Saya sekjen dari Perempuan Bersih Narkoba. Sekjen Perempuan Bersinar Bersih Narkoba. Bersinar itu bersih narkoba. Oh, oke. Nah, tim Orkes TV katanya mau ngobrol-ngobrol. Jadi makanya kami undang ke markas. Terus ya silahkan Mas Andi boleh bertanya-tanya apa. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol ke markas, gue lagi di screening juga nih jangan-jangan ya. Bu Natalia, aku manggilnya Bu Natalia deh, biar ini ya kan, mungkin jarang yang manggilnya Natalia. Jarang rata-rata Bu Des gitu. Kadang kayaknya ibu ketuaan ya Mbak Des, saya terserah deh pokoknya siapa aja gitu. Mbak Nat. Yang penting jangan dipanggil Mama. Oh, jangan kalau panggil belakangnya doang Lia, Mama Lia. Bu Natalia, dari kapan sih Bu ini Ibu tergabung nih di sini di sekjen lagi? Di Perempuan Bersinar ya? Di Perempuan Bersinar. Jadi mungkin kalau untuk Perempuan Bersinar itu kita ngebentuknya itu rencananya memang sudah dari beberapa tahun lalu. Tapi baru official itu di Februari 2023. Tepatnya pada tanggal 14 Februari pas Hari Kasih Sayang. Nah, kenapa pas di Hari Kasih Sayang dan kenapa sih namanya perempuan kan gitu ya? Berarti laki-laki nggak boleh dong. Kenapa perempuan? Karena pentolannya di Bersih Narkoba ini, Perempuan Bersinar ini perempuan semua memang. Jadi Serikandi kumpulan wanita tangguh gitu ya. Jadi kebetulan di ketua umumnya ini juga ada Ibu Trisha Suherman. Terus sekjennya saya sendiri. Bendaharanya ada Ibu Mona Frans gitu. Terus ada tim humas kita, ketua humas Ibu Kania. Sama Ibu OKK, ada namanya Ibu Susan. Gitu. Nah, jadi memang perempuan-perempuan semua, jadilah kita bikin bentuk Perempuan Bersinar. Gitu. Nah, selain itu juga kita ngegagas ini semua diawali dari Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti di BNN RI.
gitu, supaya kita membentuk suatu organ yang dimana perpanjangan tangan yang nantinya khusus masuk untuk ke keluarga-keluarga bersinar. Jadi kita wujudkan keluarga bersinar, terus kita juga mewujudkan keluarga yang sejahtera, yang sehat gitu kan. Jadi kita bikin semanis mungkin karena supaya tidak terlalu terlihat serem ya, yang berhubungan dengan narkoba itu kan banyak kan bapak-bapak, cowok-cowok itu dominan lah ya. Bapak-bapak, cowok-cowok, kumisan, tinggi gede gitu. Tinggi gede, aduh serem dah pokoknya. Nah kita bikin nih yang packagingnya cewek-cewek penggiat sosial, terus kita kumpulin, akhirnya jadilah terbentuk Perempuan Bersinar ini untuk target-target kita ke keluarga-keluarga, terus ke ibu-ibu muda, terus ke anak-anak sekolah gitu. Kita bisa masuk ke semua lini sebenarnya gitu. Dan yang paling penting adalah Perempuan Bersinar ini dapat memfasilitasi antara misalnya ada user yang sudah terkena narkoba gitu kan. Mereka kan pasti mindsetnya takut ditangkap. Nah kalau sama kita kan nggak mungkin ditangkap, tapi kita fasilitasi untuk direhabilitasi ke BNN RI gitu. Jadi itu udah ada kasus Bu? Untuk case-nya alhamdulillah sejauh ini belum ada kita nemuin user yang rehabilitasi ya, karena terhitung mulai dari Februari sampai dengan sekarang ini kan masih dini ya kami ya. Masih dini, tapi semua sudah kami sosialisasikan di setiap pertemuan. Jadi kita sudah siap untuk menjadi fasilitasi itu. Kadang kan ada keluarga yang takut, nanti begitu kita ngomong ternyata nanti ditangkap, diarahinnya ke sini. Oh itu enggak. Jadi kalau kita langsung kita wadahi, kita jembatanin ke BNN gitu kan. Ada jaminan itu ya Bu? Ada jaminan bahwa tidak ditangkap. Kadang-kadang kan gini, aduh nih intel juga nih gitu kan, pura-pura aja nih anak gue ditangkap nih ntar gitu. Bener gak sih? Enggak. Kalau itu sih enggak. Jadi gini, definisinya adalah pemakai, bukan pengedar ya. Kalau pengedar sih kita juga nggak setuju kalau kita yang mewadahi gitu kan, karena mereka kan sudah menyebarkan satu virus lah. Tapi kalau pengguna, mereka kan yang menjadi korban, jadi harus kita bantu gitu kan. Nah, kadang ada juga sih keluarga yang suka malu, misalnya Mas Andi atau saya lah pribadi ya, saya punya adik atau ponakan gitu ya, terus ternyata kita kan malu bicara dengan Pak RT, Pak RW. Nah dengan adanya Perempuan Bersinar hadir ini, saya maunya jadi jembatan. Gak usah ada yang malu-malu, bisa langsung kontak kami. Nanti kita adakan mungkin private pertemuan gitu kan. Yang penting bagaimana caranya kita menyelamatkan generasi ini gitu. Tuh kan lu mulia banget tuh ininya tuh apa namanya kerjanya mulia banget tuh. Ya, mulia banget ya enggak? Kurang lebih seperti itu Mas. Kurang lebih kurang. Tapi ngomong-ngomong dari tadi gue lagi mikir nih gitu kan, gue selama ini baru di sini dibuka gitu siapa nama gue kan, dia manggilnya dari tadi nama gue bukan nama tadi ya, bukan nama yang kemarin-kemarin. Aduh. Sambil ngopi boleh ya? Oh boleh Bu. Disediain juga nih buah-buah biar sehat, biasa mama gitu. Benar. Bu, tadi kan Ibu bilang kalau mau hubungin ada bisa ke mana Bu? Kalau mau kontak personnya nanti kita kasih ke Humas ya, bagian Humas di Perempuan Bersinar itu ada Ibu Kania. Enggak cuman itu, kita juga mau ngebentuk kader dan duta. Jadi nanti kita akan bikin satu nasional, semuanya tuh di masing-masing daerah tuh ada kader-kader dan ada duta bersinar namanya. Jadi supaya fungsinya kader ini di setiap pertemuan mereka bisa 5 menit, 10 menit menyampaikan, mensosialisasikan bagaimana bahaya narkoba, bagaimana pencegahan narkoba, dan bagaimana ketika anak kami atau saudara kami sudah terkena narkoba. Ya gitu. Itu yang penting tuh. Ya, jadi kita bentuk kader-kader dan duta-duta yang ada di seluruh provinsi. Terus, rencananya berarti seluruh provinsi? Ya, gitu. Nanti target kita, Bu? Semuanya sih 38 provinsi kalau perlu ya. Pokoknya di semua daerah tuh harus ada dan melekat dengan BNN yang ada di provinsi masing-masing gitu loh. Jadi karena kan tadi
memfasilitasi untuk masuk ke panti rehabilitasi. Jadi nanti boleh kontak itu ke Ibu Kania sebagai humas. Jadi nggak cuma tadi untuk rehabilitasi atau mau tanya-tanya apapun itu, tapi kalau jika berkenan jadi kader, jadi duta, itu bisa boleh di situ banget kontak, tanya-tanya, itu oke banget, di situ boleh semuanya. Pokoknya apapun yang ingin ditanyakan terkait dengan narkotika, penyalahgunaan, pencegahannya kayak gimana, segala macam, dan solusinya kayak gimana, itu boleh kontak kita. Gitu. Bu, oke lah ya, tadi udah paparan ini kan bersinar gitu ya. Saya mau nanya lebih ini lagi satu nih Bu. Sebenarnya yang benar-benar mendasari Ibu tuh akhirnya mau gitu ngurusin kenapa ngambilnya narkoba dan mau gitu, itu reason ini gimana Bu? Oke, berarti apa yang mencetuskan kan tiba-tiba suka ada blessing gitu ya? Langsung gitu kan apa Bu? Jadi memang di Perempuan Bersinar ini kami masing-masing punya pengalaman buruk tentang bahaya narkoba. Gitu. Jadi ketua umum pun demikian, saya pun demikian. Yang dimana kalau saya pribadi itu anggota keluarga sendiri, gitu loh, kandung. Jadi begitu kami lihat dampaknya sampai meninggal dan meninggalkan anak-anaknya, itu kan kasihan ya. Maksud saya pada saat kejadian itu nggak ada pencegahan, kemana nggak tahu gitu ya, kemana nggak tahu, atau karena waktu pada saat itu digitalisasi belum berkembang seperti sekarang. Jadi mungkin kurangnya pengetahuan gitu kan. Ya sekarang ini kita harus mengajak semua lini lah ya untuk sama-sama yuk kita aware sama hal-hal itu gitu. Karena yang jadi korban itu bukan diri pribadi, tapi anak-anak yang nantinya jadi penerus bangsa pun jadi korban. Kenapa jadi korban? Padahal anaknya nggak pakai. Tapi ketika orang tuanya meninggal karena penggunaan narkoba, otomatis kan anak-anaknya kan ditinggalin kan, gitu. Terus narkoba ini luar biasa jahat. Luar biasa jahat tuh jadi catatan jahat. Narkoba, narkotika berbahaya. Jadi siapapun yang kena, entah itu anak pejabat tinggi, anak siapapun, ketika sudah kena narkoba itu dunia rasanya kiamat. Kenapa? Berapapun akan mengeluarkan uang untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tahun berapa tuh Bu? Kalau kejadian kami sih pengalaman itu tahun 2008 ya meninggalnya. Kalau untuk penggunaannya udah dari tahun 98 kalau nggak salah. Jadi intensitasnya yang lumayan lama. Memang tidak saat itu, tapi dampaknya adalah beberapa tahun kemudian. Karena narkoba tuh melemahkan syaraf ya. Dari syaraf otak, terus syaraf badan kita, kesehatan tuh pokoknya merongrong gitu loh. Jadi nggak saat ini, tapi beberapa tahun kemudian itu dampaknya terasa sekali gitu. Itu kalau di film-film tuh, kalau di video-video tuh semuanya jadi slow gitu, serba happy gitu. Buat yang itu gitu kan, gambarannya gitu kan, ini gitu. Kayak nggak ada masalah gitu kan, ngelihat apa juga jadi senyum gitu kan, padahal ngeliat macan. Jadi memang zaman dulu tuh ya mungkin ya narkoba dipakai buat happy-happy. Kalau zaman sekarang kita rubah mindsetnya happy without drugs. Happy without drugs. Yes, happy without drugs. Kita jadiin tagline. Itu tagline-nya Perempuan Bersinar. Jadi kalau BNN punya War on Drugs, kita happy without drugs. Happy without drugs. Jadi kita bisa happy kayak gini tanpa narkoba. Iya kan? bisa banget. Lebih Lebih seru kan? malah, lebih seru tuh. Lebih berkualitas, lebih seru, terus bisa bersinergitas, lebih positif. Iya. Makanya hal-hal itu yang terkadang nggak sampai ke masyarakat umum. Betul. Ini buat orkestra di rumah kan kadang-kadang gini ya. Ini bagus nih informasi yang udah sering, tapi ini bagus. Artinya gini, kita juga mau kasih tahu gitu kan bahwa bro, lu ngebawa diri lu tuh bukan lu sendiri, tapi orang-orang sekeliling lu. Jadi ketika lu ada masalah nggak bisa lu bilang enggak kan gue sendiri, gue nggak nyakitin orang, nggak bisa. Bener nggak? Nah, dan efeknya narkoba tuh segitunya loh. Betul. Ya kan paling enggak
orang tua lu yang lahirin lu dulu tuh paling nggak pasti. Bener ya? Kasian banget deh. Kasian banget. Baru tuh ntar ke keluarga lu sebelah-sebelahnya gitu kan. Kalau lu lagi pacaran ya pasti ujungnya kena pacar lu juga. Betul. Gitu, ngerepot gitu kan. Dan kalau orang narkoba tuh udah pasti intinya udah pasti nggak sehat lah. Nggak happy ending. Ya, jadi kalau buat hubungan pacaran, relationship udah pasti nggak bagus karena efeknya kan sensian. Iya. Pokoknya moodnya tuh nggak ada enaknya deh gitu kan. Iya. Ngapain kan hubungan kayak gitu kan nggak seru juga gitu. Terus untuk rumah tangga juga sama pasti nggak happy ending. Ada aja yang terjadi gitu. Jadi udah deh pokoknya jauhi narkoba, deketin saya aja mending. Kenapa jadi yang diminta ke sana sini dulu sihnya? Waduh, deketin saya. Tapi deketin perempuan bersih. Nah, itu maksudnya. Itu tapi serunya gini, bukan seru, maksudnya gini. Kenapa saya nanya gitu kan? Ibu dari bagaimana? Karena gini, gitu. Ya? Karena pengalaman pribadi itu penting. Yes. Ya. Jadi kita nggak usah bilang bahwa gue bisa balapan tapi lu nggak bisa nyetir mobil. Yes. Atau lu nggak tahu mobil. Betul. Pengalaman itu kan yang paling berharga ya. Iya. Jadi itu yang jadi inspirasi saya untuk bergerak di perempuan bersinar ini gitu loh. Kalau dipikir apa sih targetnya gitu loh. Ya targetnya untuk mensosialisasikan kepada keluarga-keluarga bersinar, kepada anak-anak remaja SMP SMA tuh yang lagi sedang-sedangnya ya. Terus jadi target kita tuh masuk ke setiap sekolah untuk memberikan penyuluhan sosialisasi karena ada beberapa jenis narkotika yang harus diketahui juga oleh orang tua dan yang paling penting ada juga kode-kodenya tuh Mas. Kode-kodenya. Jadi kalau orang yang pakai itu, misalnya sesama nih, saya dengan Mas, terus saya main ke rumahnya Mas, ada ibu orang tua ya, nah itu saya udah pakai kode tuh datang, saya pegang kancing, itu berarti kita neken, ekstasi gitu. Nah kalau misalnya yang sabu itu gayanya ya begini gitu, tapi nggak mesti jelas banget gini, asal gini tuh udah kode tuh kan. Itu yang kadang tidak diketahui oleh orang tua. Saya nggak tahu. Iya kan. Saya baru tahu nih, seru nih. Terus jadi kalau misalnya orang tua teh mau ngapain, belajar kelompok gitu kan, bener nggak belajar kelompok kan gitu ya. Jadi harus aware sih. Semua dan segala sesuatu tuh harus dimulai dari keluarga, harus dimulai dari rumah. Jadi buat orkestra di rumah tuh ibu-ibunya atau orang tuanya ya, boleh deh di googling atau nanya-nanya nih langsung nih, karena kode-kode tadi penting, benar Bu. Tiba-tiba ada temennya main kasih kode, kita nggak tahu kan gitu, karena kita kan positive thinking aja gitu kan. Anak-anak sekolah mau belajar kelompok misalnya, jadi sekarang SMA sekarang nggak kayak SMA zaman saya. Gak kayak SMA zaman bapak-bapak sekarang yang udah pada jadi atau sekarang yang sudah jadi orang tua, itu jauh. SMA sekarang itu harus lebih pengawasan yang ketat karena sudah di zaman yang serba mudah semuanya kan gitu. Jadi intinya kita memberikan pembekalan kepada keluarga, kepada orang tua dan kepada guru-guru di sekolah juga supaya mereka lebih aware gitu. Kadang-kadang guru-guru tuh kan juga karena nggak update ya, nggak update, jadi dia nggak aware, nggak tahu. Kadang gitu. kan cuman ngelihatnya gini, misalnya dia tiduran aja ya, ini kenapa nih gitu ya. Begadang lu ya? Cuman taunya begadang, kurang tidur atau lagi sakit ya gitu, tapi nggak tahu dampak sakitnya tuh habis ngapain gitu kan, entah basian habis pakai kan gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya harusnya udah paham gitu. Terus setiap sekolah itu harus rajin melakukan tes urin, entah itu per 6 bulan kah, entah itu per 1 tahun sekali kah, itu rutin. Jadi ketika sudah ada yang terdeteksi itu langsung gitu loh. Jadi jangan tunggu anak ini sampai sakau, sampai udah bener-bener meresahkan gitu. Jadi memang harus mendeteksi sejak saya soalnya punya pengalaman juga tuh Bu, ada kawan main saya dulu, dia punya adik. Nah dia perantauan, dia punya adik, dia pernah ngasih tahu ke saya, bro ini adik gue
begini, nah narkoba bla bla bla. Saya pikir biasa aja, nggak taunya begitu udah nggak lama loh, paling 3 bulan kali ya, tau gue tiba-tiba saya tanda kutip diajak maksa gitu untuk bantuin gue dong ke rumah gitu kan. Pas saya lihat adanya udah iya, overdosis. Waduh, terus baru dia kan? cerita. Ngeri kan? Iya, baru dia cerita. Terus saya lihat gitu kan, ini orang tadinya tinggi gede gitu kan, sehat gitu kan, ini jadi kecil, ciut gitu. Iya. Nah, baru dia cerita, iya bro, dulu sering katanya, pantesan mak gue kalau masak nasi tumpah mulu, rice cookernya dijual. Astaga. Jadi itulah bener kan? Iya, jadi dia buang nasinya gitu kan, sebenarnya diambil, dijual. Itu beneran. Sampai segitunya. Nah, itulah. Betul. Itu makanya tapi adiknya udah ketolong. Maksudnya enggak meninggal. Oh, endingnya meninggal. Kan? Jadi nggak terselamatkan ya? Enggak. Jadi gini, narkoba itu harganya satu udah mahal. Kedua, efeknya nggak ada enak-enaknya. Iya dong. Terus apa yang dicari gitu loh? Udah mahal, nggak ada enak-enaknya. Kadang-kadang ini penting nih. Buat gini. Apa? Ini penting nih gini. Biasanya ada gue pernah ini dengar gitu, ngobrol gitu. Dia pakai narkoba karena pengen kelihatan keren. Ya kan? Satu di pergaulan gitu kan, dia punya kelas sendiri gitu kan. Kedua cewek. Katanya biar lihat keren sama cewek. Bener gak sih kalau cewek ngeliat orang kayak gitu suka jadi keren gak sih? Kalau saya sih enggak ya. Enggak ya? Malah enggak ya? Malah enggak lah. Jadi makanya sekarang itu kayaknya pemikiran kayak gitu zaman kapan tahu deh. Nah, sekarang ini yang kita rubah mindsetnya anak-anak, kamu mau terlihat keren, mau terlihat ganteng gitu. Ya kamu harus punya prestasi gitu. Tetap kamu belajar, terus yang paling penting adalah selalu bersyukur. Terus kamu harus punya prestasi di sekolah, entah dimanapun kamu punya kelebihan, skill gitu ya, itu yang kamu gali terus. Nah, kenapa gue nanya gitu kan? Kenapa saya nanya, aku nanya. Nah, ini buat orkestra di rumah juga. Jadi ini kan perwakilan dari perempuan cantik. Bersinar dan perempuan cantik doang. Iya. Kenapa? Karena gini, dia ngeliat tadi tuh dia bilang kan ngeliat cowok yang pakai narkoba nggak keren. Kerennya itu prestasi, bener ya? Betul. Punya nilai positif gitu ya. Ini itu baru keren. Ini loh yang ngomong loh, bukan gue gitu kan, bukan ini cowok juga gitu. Makanya cowok tuh suka begitu, Bu. Enggak sih. Salah Cowok tuh emang brengsek. Makanya saya nggak pernah mau pacaran sama cowok. Bagus Mas. Jangan pacaran sama cowok, ngeri lah. Iya. Saya juga ngeri dengernya. Iya makanya ya enggak dong. Jangan dong. Itu ya mudah-mudahan ya buat ya Bu, mudah-mudahan buat orkestra di rumah terus melalui ngobrol bersinar gini nyampe nih. Ini harus nyampe dong. Beneran gue kangen banget gitu, misalnya rindu kepengen lah gitu ya. Informasi yang kayak gini ini ketangkap nggak cuma didengar, bener ya, tapi dicerna, di ini gitu kan, disampaikan yang benar tuh dicerna, dipraktekin gitu loh. Betul. Jadi gini Mas, di tengah-tengah era digitalisasi sekarang, zaman yang sekarang yang dimana orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, entah itu dalam segi karir, jabatan atau apapun lah ya. Tapi mereka lupa satu sisi, yang namanya narkoba ini jahat tadi. Jadi tetap harus kita aware terhadap lingkungan dan pergaulan gitu. Jadi jangan larut karena target kita kerja terus lupa sama anak-anak di rumah. Lupanya itu dalam artian diperhatikan gitu loh. Tetap diawasi, monitoring. Itu tuh penting banget deh pokoknya. Peran-peran seperti itu gitu. Jadi pokoknya terkait dengan narkoba itu jangan pernah coba-coba, apalagi mau dikasih gratis pun jangan pernah mau. Biasanya pancingan tuh pertama gratis gitu kan, kedua gratis, ketiga mulai tuh setengah gitu-gitu deh. Itu dengar-dengar begitu. Makanya pokoknya segala sesuatu yang dikasih dengan gratis itu harus menjadi pertanyaan besar. Wah, apalagi dia dikasih gratis saya ada maunya. ini kalau dikasih gratis kok kita nggak boleh bayar gitu kan? Nggak, udah biar continuity, tapi ujung-ujungnya kita beli dengan harga yang lebih mahal kan gitu kan? Trap ngejebak tuh. Kayak gitu. Jadi pokoknya harus lebih hati-hati lah intinya gitu. Saya juga mau nyampein mumpung saya diundang di orkestra ini.
kepada semua yang nonton Orkes TV hari ini, jika memang ada keluarganya yang terkena narkoba atau yang sudah terpapar saat ini, itu boleh hubungin kami Perempuan Bersinar. Nanti saya tinggalin kontak personnya, atau boleh nanti cari tahu nama saya ke tim Orkes TV pun boleh banget gitu kan. Jadi di sini saya juga minta sama beberapa penonton Orkes TV, kalau memang kalian aware dengan hal-hal pencegahan narkoba, boleh dimulai dari diri sendiri untuk menginformasikan kepada RT RW setempat. Kalau memang perlu sosialisasi dari kami, perlu informasi atau perlu waktu penyuluhan, itu boleh banget kontak ke tim Orkes TV aja. Nanti biar disambungin ke kita pun juga nggak ada problem. Yang ada aja. Di Orkes di rumah, nanti di deskripsi kita ada tuh nomor bisa kontak situ, ntar kita bisa hubungin ke Bersinar gitu, Perempuan Bersinar gitu. Sebenarnya dari tadi ngomong juga di belakang sebelum kita action dari on gitu. Iya, kita ngobrolin soal gimana caranya sinergi antara Perempuan Bersinar dan Orkes TV untuk penyampaian gitu kan, dan program-program apa gitu. Itu nanti tunggu aja gitu. Banyak nih PR-nya Orkes TV gitu. Kemarin Raja udah kasih PR soalnya tugas Orkes TV lah buat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila gitu kan. Sekarang narkoba gitu ya, oke, kita terima. Tinggal nanti ayo deh kita ngobrol bareng yuk gitu, makan enak sambil ngobrol ya. Iya dong, santai kan. Saya undang makan siang gitu. Iya. Bu punya ini nggak, Bu, selain di sini kesibukan apa, Bu? Boleh tahu nggak? Kalau saya sebenarnya ada beberapa bisnis. Oke. Jadi kalau misalnya saya itu gerak di bidang air minum, AMDK. Terus yang kedua saya sebagai legal consultant. Oh, legal consultant juga, oke. Terus yang terakhir saya banyak bergerak di bidang organisasi-organisasi. Itu sayap-sayapnya dari pemerintah untuk organisasinya gitu kan, karena kita harus menginduk secara resmi ya, nggak bikin organisasi yang mohon maaf tanda kutip ke hal-hal yang negatif, tidak gitu. Jadi itulah kegiatan saya sehari-hari. Padat banget dong. Ya semakin banyak kegiatan positif, semakin akan ada celah untuk yang negatif. Iya. Ini jawaban perempuan cerdas nih, Sri Kandi. Semakin saya ulang nih. Semakin banyak kegiatan positif, tidak akan ada celah untuk hal yang negatif. Bener nggak? Benar atau benar? Bener banget gitu kan. Gue takut juga ntar dilempar asbak gue. Bener, nggak bercanda, bener. Ya? Okay. Bu, luar biasa nih, saya dapat waktu gini bless juga buat saya, Bu. Dengan kesibukan kegiatan Ibu ya, Bu Natalia disediain waktu gitu kan, diiniin. Apalagi yang mau ditanya? Saya sih agak gugup sebenarnya nanyanya gitu. Tapi yang pasti hari ini saya dapat Orkes TV, orkestra di rumah, dapat banyak banget informasi yang berguna gitu kan, buat paling tidak beneran untuk pencegahan narkoba anak-anaknya. Jangan malu lagi, lebih baik tahan malu muka tembok tapi ngomongin tadi selamat. Iya, betul. Ya kan, daripada malu tahu-taunya udah kebacut gitu kan. Udah nggak bisa ketolong. Iya, bahasa mana kebacut katanya bisa ketolong. Ada translate-nya nggak kebacut di bawah? Aduh. Jadi ini kan. Kita udahin ya, Bu, nanti next edisi. Boleh. Kita di sini ngomongnya nggak episode, Bu. Kita ngomongnya edisi. Edisi itu apa? Edisi itu episode. Edisi. Gitu. Yeah. Nah, next edisi kita ngomongin soal kelanjutan tadi ya, Bu, program dan yang lebih spesifik tadi yang kita bicarain di belakang. Apa itu? Ntar dulu gitu kan, ini rahasia nih, dan ini penting banget. Penting dan keren banget, serius nggak bohong. Bu Natalia, di Orkes TV, sebelum kita closing, kita biasanya ada bicara mutar nilai sila Pancasila. Oke. Kita mulai dari Ibu Natalia. Boleh. Kalau saya minta tim Orkes TV-nya bikin tagline, sebutin tagline-nya Perempuan Bersinar. Udah tadi saya hafal. Apa? Happy with the drugs. Oke.
Berarti bareng sama saya ya. Ya, Happy with Drugs. Perempuan bersinar. Perempuan itu Happy without drugs gitu, bareng-bareng. Oke. Abis itu baru nanti saya jawab Pancasila. Oke. Oke enggak? Iya, oke. Oke. Perempuan bersinar, happy without drugs. Sila 1, Bu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Wah, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Bu. Persatuan Indonesia. Oke, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, Bu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wey, thank you. Sampai ketemu orkestra di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom.